Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita disuguhkan dengan firman Tuhan yang tertulis pada Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat 25. Demikian bunyi natsnya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Latin ada disebut istilah homo laboran, yang berarti bahwa manusia adalah makhluk pekerja. Dari semulanya Tuhan menciptakan manusia dan sekaligus memberikan tanggung jawabnya untuk dikerjakan dalam kehidupannya. Jadi sangat erat kaitannya antara manusia dan pekerjaannya. Dan bahkan banyak orang berkata bahwasanya manusia dikenal dari pekerjaannya. Namun dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya manusia adalah makhluk pekerja. Oleh karena itu sangat erat kaitannya hubungan manusia sebagai pekerja dengan keberimanannya. Karenanya boleh dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki iman yang baik akan melakukan pekerjaannya juga dengan baik. Tetapi sebaliknya ketika seseorang tersebut memiliki iman yang kurang atau yang minim, maka dia juga tidak akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Pada saat ini kita disapa oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita tahu bahwasanya situasi atau realita yang ada di Kolose pada saat itu, bahwasanya masyarakat itu juga memiliki berbagai macam pekerjaan. Dan bahkan sangat dekat kaitan antara pekerjaan dengan status sosial. Ketika pekerjaannya baik, maka status sosialnya baik. Ketika pekerjaannya tidak baik, maka status sosialnya juga tidak baik. Oleh karenanya pada saat itu ada yang disebut tuan dan sekaligus ada yang disebut hamba atau doulos atau evet, menjadi pekerja yang membantu pekerjaan dari tuannya. Pada saat itu, banyak hamba yang bekerja pada tuannya dengan tekanan rasa takut, sehingga berimbas kepada pekerjaan mereka yang tidak sempurna atau tidak baik. Apalagi pada saat itu, seorang tuan bisa menjual dan membeli budak, dan bahkan memberikan konsekuensi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Untuk menyikapi hal itu, Rasul Paulus memberikan pemahaman yang baru bagi umat percaya sekaligus bagi seluruh warga masyarakat untuk saling menghormati di dalam kasih. Sebelum perikop ini, Rasul Paulus sudah memberikan pemahaman dan pengertian tentang relasi di tengah-tengah rumah tangga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Dan pada perikop ini, dia sampaikan bagaimana relasi yang seharusnya
antara tuan dan hamba dan sebaliknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini mengatakan yang pertama, taat dan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dalam nas ini Rasul Paulus mengatakan bahwasanya seorang hamba harus menaati tuannya dalam segala hal. Sebab ketaatan merupakan ciri khas dari orang yang bertuhan. Taat berarti ada hal yang harus dipatuhi atau ada hal yang harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Oleh karenanya Rasul Paulus mengatakan, menaati Tuhan yang ada di dunia ini, ditaati sebagaimana mestinya yang dikehendaki Tuhan. Menaati Tuhan yang ada di dunia ini, atas dasar takut akan Tuhan. Sebab tidak ada alasan bagi manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, walaupun itu perintah dari Tuhan kita yang ada di dunia ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Rasul lainnya pada Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Dikatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan demikian, ketaatan itu ialah ketaatan kepada kebenaran yang daripada Allah, bukan ketaatan kepada kelaliman. Sebab hanya di dalam kebenaran saja ada ketulusan hati. Dan yang menjadi dasar ketaatan kita kepada Tuhan di dunia ini ialah takut akan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menaati Tuhan kita yang ada di dunia ini sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita menaati bukan karena ketika berada di hadapan pimpinan. Artinya dengan melakukan hal demikian kita hanya menyenangkan hati pimpinan. Bukan berarti kita melakukan pekerjaan kita dengan baik ketika hanya di hadapan pimpinan untuk menyenangkan hati pimpinan. Namun di belakang dari pimpinan kita berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu sama dengan kita menyenangkan hati pimpinan, tetapi kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dimintakan untuk melakukan segala hal yang baik itu dengan segenap hati. Tidak dengan kepura-puraan, tidak dengan kebohongan, tetapi dengan segenap hati. Dengan bersungguh-sungguh. Tentunya kita masih ingat dengan istilah ABS, asal Bapak senang, atau ATS, asal Tuhan senang. Tetapi kita mau menyatakan, mau mengerjakan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kita sehari-hari, baik di dalam pekerjaan kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan. Ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam hal ini Rasul Paulus kembali menekankan adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara bekerja atau berbuat dengan bertuhan. Artinya tidak bisa lepas antara manusia sebagai pekerja dengan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kemanusiaannya tidak bisa terlepas dari Tuhan itu sendiri. Sebab semua adalah ciptaan Tuhan dan berada pada naungan kuasa Tuhan. Untuk itulah dimintakan untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan segenap hati. Melakukan pekerjaan dengan segenap hati, tidak karena terpaksa tetapi dengan sukacita. Tidak dengan bersungut-sungut tetapi dengan hati yang senang atau hati yang gembira. Dengan mengerjakan pekerjaan kita dengan segenap hati, di dalam
hati yang bersukacita itu, maka itu akan berdampak positif bagi sang pekerja dan juga bagi pekerjaannya sendiri. Sebab hati yang bergembira adalah obat yang mampu melawan virus serta memberikan kesembuhan dan kekuatan. Oleh karenanya ketika kita melakukan suatu pekerjaan dengan segenap hati, maka kita akan memperoleh kekuatan dan hasil dari pekerjaan yang lebih maksimal. Dalam hal ini, Rasul Paulus juga mengajarkan agar setiap yang bekerja itu bersyukur atas pekerjaannya. Sebab apa yang dia kerjakan itu seluruhnya adalah dari dan untuk Tuhan. Dapat berbuat untuk Tuhan merupakan suatu hal yang harus disyukuri. Sebab banyak orang tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita dikatakan sebagai orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, tentunya seluruh pekerjaan kita tidak ada yang sia-sia. Dan semua patut disyukuri. Sebab orang yang berletih dan berlelah karena pekerjaannya akan lebih bersukacita daripada orang yang letih dan berlelah tetapi karena tidak ada pekerjaannya. Oleh karena itu semua orang percaya dimintakan untuk mensyukuri pekerjaannya dan melaksanakan pekerjaannya dengan bersukacita dengan segenap hati. Sebab apa yang dilakukannya seluruhnya adalah untuk Tuhan. Ayat 24 dikatakan, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Bekerja untuk Tuhan tentunya akan menerima upah dari Tuhan. Dan Tuhan sudah menjanjikan segala sesuatunya. Tuhan sudah menjanjikan dan sudah mempersiapkannya. Sebab siapa yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika iman percaya kita itu kita kerjakan. Ketika setiap pekerjaan kita kerjakan di dalam iman percaya kita. Tentunya Tuhan akan memberikan upahnya. Upah yang sudah diberikan sekaligus yang sudah dipersiapkan adalah kehidupan yang kekal. Seperti apa yang Tuhan sudah janjikan kepada seluruh umat yang percaya. Sebab dikatakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan setiap orang percaya atau umat itu sendiri disebut sebagai hambanya Kristus atau doulos Christo. Oleh karenanya setiap orang yang percaya itu mengerjakan pekerjaannya bukan lagi atas dasar takut kepada manusia atau hanya sekedar menghargai pimpinannya, tetapi karena takut akan Tuhan. Sebab dia bekerja dari, oleh, dan untuk Tuhan. Ayat 25 dikatakan, "Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang." Siapapun manusianya, baik itu tuan maupun itu hamba, baik dia seorang pimpinan maupun dia sebagai seorang pekerja, statusnya semua sama di hadapan Tuhan. Sama-sama ciptaan Tuhan dan sama-sama ada di dalam lingkup kuasa Tuhan. Siapapun manusianya dan apapun jabatan pangkatnya, seluruhnya harus taat dan mengerjakan pekerjaannya sebagaimana Tuhan sudah tentukan. Tentunya dalam semua hal itu ada reward and punishment. Rewardnya sudah sangat jelas bahwa Tuhan sudah dan akan memberikan kehidupan yang kekal. Ketika seseorang taat dan melakukan pekerjaan yang daripada Tuhan, maka dia akan memperoleh upah dari Tuhan. Ketika seseorang tidak taat dan bahkan tidak melakukan pekerjaannya dengan baik
atau mungkin kesalahan yang dilakukan untuk mengerjakan pekerjaannya. Dia juga akan menanggung dari kesalahannya tersebut. Oleh karenanya, mari kita kerjakan seluruh pekerjaan kita dengan segenap hati, sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Baik pekerjaan sehari-hari, maupun pekerjaan keselamatan kita. Sebab kita bekerja dari, oleh, dan untuk Tuhan. Tuhan Allah memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga atas kasih setia dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat seluruh pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan ingatkan kami untuk melaksanakan pekerjaan yang daripada Tuhan dan mendasarkan takut akan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, seluruh kehidupan kami ini hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat akan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam segenap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan yang Tuhan sudah berikan untuk kami kerjakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.